pandangan. Baiklah, kali ini saya mungkin ditemani oleh Pak Adriawan, Pak Haji Adriawan, ilmuwan ya, SMPD. Kemudian sebagai kepala seksi bidang kesenian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Kepulauan. Kemudian hadir pula ini Pak Harinusin, STP ya. Kemudian MAP, Magister Administrasi Pemerintahan ya, itu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kesempatannya pada kali ini. Ini sungguh menarik pada kesempatan ini, hadir pada kesempatan ini dengan topik sinkronisasi tata kerja pariwisata dan budaya dalam pembangunan Kabupaten Bangka Kepulauan. Nah, hal ini saya kira sangat menarik untuk kita bahas di tengah-tengah publik agar ini menjadi hasanah pengetahuan oleh masyarakat kita, khususnya masyarakat media atau netizen. Biasa istilahnya dengan disampaikan bisa dinyatakan sebagai netizen, masyarakat sosial media. Hal ini perlu tadi yang saya sampaikan untuk membangun proses partisipasi publik masyarakat minimal pada saat pengambilan keputusan. Peran-peran partisipasi publik ini perlu menjadi pertimbangan. Tentunya topik kali ini menyangkut masalah pariwisata dan budaya atau budaya dan pariwisata. Ini menggelitik kita, meluri kita untuk berpikir, artinya bahwa antara pariwisata dengan budaya ini adalah sesungguhnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan. Bicara persoalan budaya, tentunya kita bicara soal bagaimana kita bisa meningkatkan peran-peran budaya lalu kemudian dikenal dan kemudian kita jual itu sebagai potensi kearifan lokal yang ada di Kabupaten Bangka Kepulauan. Nah, ini secara umum dulu Pak Adriawan, Pak Haji, secara umum dulu kita bahas, lalu nanti spesifikasinya kita akan bahas masalah sinkronisasi tadi ya. Kira-kira menurut Pak Adriawan, apakah budaya itu penting di dalam pembangunan Kabupaten Bangka Kepulauan, menumbuhkan kearifan lokal di Kabupaten Bangka Kepulauan? Karena hari ini seakan-akan degradasi, ada penurunan degradasi pengetahuan kita menyangkut terkait dengan kearifan lokal. Ini banyak alfa kita hari ini di Kabupaten Bangka Kepulauan. Silakan Pak Adriawan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Pak Kabak Kota, Pak Harinusin, SSTP MAP. Kemudian pembawa acara kita, ya, Pak Yamin Talib sebagai inisiator dari acara ini. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yamin tadi, apakah budaya ini penting? Yang perlu kita pahami bersama bahwa di visi misi Bupati ketiga, ya ini saya tarik ke belakang, tarik mundur bahwa di visi misi Bupati ketiga itu adalah memperkokoh kerukunan beragama dan budaya lestari. Itu visi misi yang ketiga. Kalau kita berangkat dari situ, maka budaya itu sangat penting untuk dikembangkan dan ditata sebagaimana mestinya agar masyarakat paham bahwa peradaban ini dibangun dengan kebudayaan budaya masyarakat yang ada sejak dari dulu sampai sekarang. Nah, kalau penting, pertanyaan yang muncul kemudian, siapa yang bertanggung jawab terhadap visi-visi ketiga itu? Iya. Itu pertanyaan yang harus kita jawab bersama sebenarnya. Terlepas dari pertanyaan Pak Yani tadi, siapa yang bertanggung jawab melaksanakan, bertanggung jawab dan mengevaluasi visi-misi ketiga, apakah visi ini tercapai atau tidak di akhir masa jabatan pemerintah kita nanti ke depan. Karena sampai hari ini di beberapa tahun kemudian itu terjadi tarik menarik. Ya. 1 tahun
ke pariwisata, kemudian tahun berikutnya lari ke pendidikan. Nah ini yang menurut saya kita selesaikan lebih awal. Karena terkait langsung dengan visi penting. Karena apapun persoalannya, maka acuan kita salah satunya adalah mencapai visi kita bupati di 5 tahun terakhir masa jabatannya. Sehingga kita bisa menjelaskan lebih detailnya kalau kita bisa mencari kira-kira yang berhak, yang bertanggung jawab terhadap duit di mana sebenarnya? Apakah di pendidikan, apakah di pariwisata atau di dinas lain? Nah itu yang mungkin nanti Pak Kakak Portal bisa memberikan pandangan kepada kita. Kira-kira lebih melihat acuan yang ada, undang-undang yang ada, lebih pasti semua kemana itu? Itu dulu barangkali penyampaian saya tentang saya. Jadi ini tadi Pak Haji sudah singgung siapa yang bertanggung jawab ya, siapa yang memulai peran-peran ini, siapa yang harus mainkan. Tentunya kita semua sebagai aparatur, sebagai pemerintah. Nah olehnya itu barangkali ini sudah saatnya barangkali Pak Hari selaku Kabak Portal Bank Kepulauan mungkin bisa menjabarkan sedikit ketentuan ataupun sampai kenapa nomenklatur ini ada perubahan gitu dalam tata kerja penamaan tata kerja nama ya. Itu silakan Pak Hari. Ya, baik, terima kasih. Menarik apa yang disampaikan oleh Pak Haji Triawan ini. Kemudian sekaitan dengan pertanyaan Pak Yamin, kalau saya coba jelaskan biar kita satu pemikiran kita jelaskan dari awal. Sebenarnya pendidikan, kemudian kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga itu berdasarkan PP 18 tahun 2016 itu berada dalam satu rumpun. Dia rumpunnya satu. Kenapa jadi satu rumpun? Karena pada saat orang yang kemudian merumuskan aturan ini, merumuskan tentang indikator-indikator kegiatan di dalam bidang-bidang yang saya sebutkan tadi, kemudian memang ada keterkaitan dari pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga. Sehingga 5 urusan ini di beberapa kabupaten lain ada yang kemudian hanya menjadi 2 dinas, ada yang kemudian kalau kemudian anggarannya besar di daerah tersebut, daunnya besar, dia bisa menjadi 4 sampai 5 dinas. Nah, kemudian berkaitan dengan kita bahas tentang anggaran, kita kembali ke daerah kita, Kabupaten Banggai Kepulauan di tahun 2016 pada saat aturan ini keluar, kemudian dirumuskanlah dengan jumlah 21 bidang maksimal dengan atau 16 bidang minimal. Nah, pada saat itu pemerintahan sebelumnya menetapkan 21 bidang yang bisa diterapkan di Kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga muncullah nama dinas kebudayaan dan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif itu bagian daripada niatan dari Jokowi untuk percepatan pembangunan pariwisata dan kebudayaan itu sendiri. Kemudian di sebelah ada dinas pendidikan, pemuda dan olahraga. Kenapa hal ini saya harus sampaikan di awal? Biar kita satu pemahaman bahwa sebenarnya urusannya sama. Urusannya sama, membidangi hal yang sama dan satu rumpun. Satu rumpun berarti urusannya berdekatan, saling berkaitan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pertanyaannya tadi siapa yang paling bertanggung jawab, tentu saja kepala daerah dalam hal ini yang punya tanggung jawab paling besar dalam hal memajukan kebudayaan di suatu daerah. Kemudian dibantu oleh bagian legislatif sebagai perumus regulasi yang ada di daerah, baik bentuknya perda maupun perbu. Di dalam hal tersebut kemudian pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan menerapkan perda nomor 62 tahun 2017 yang kemudian di zaman bupati yang kemarin diganti belum 1 tahun resmi berjalan di 2017, kemudian dirubah lagi menjadi perda nomor 262 nomor tahun 2017, sehingga muncullah dinas yang sekarang
pendidikan gabung dengan kebudayaan, kemudian pemuda olahraga berpisah sendiri, dan pariwisata berdiri sendiri. Itu yang terjadi. Nah, kembali lagi, kenapa hal itu bisa terjadi? Kalau saya melihatnya tergantung dari bagaimana visi. Kembali lagi tadi adalah visi seorang kepala daerah. Sejauh mana dia melihat urusan-urusan yang 5 urusan tadi ini penting. Kalau saya coba flashback ke belakang, pada zaman Pak Zainal Mus bersama Pak Rais Adam pertama kali dilantik, Bupati pada saat itu menyampaikan bahwa dia konsen kepada soal pariwisata, sehingga kenapa pariwisata itu berdiri sendiri, tidak digabung dengan budaya. Alasannya simpel sebenarnya, persoalan sejauh mana bupati atau kepala daerah punya konsen tertentu atau prioritas tertentu terhadap satu urusan daripada 5 urusan ini tadi. Kemudian pemuda olahraga, begitupun pemuda olahraga. Kenapa dipisah? Karena beliau punya wacana, punya keinginan untuk mewujudkan pemuda olahraga yang baik, mungkin dengan program-program prioritas yang ada di dalamnya. Pada saat itu memang kalau kita bicara kebudayaan pada konsep yang ditawarkan oleh kepala daerah pada saat itu sedikit dipinggirkan, dilupakan. Kalau kita bicara budaya, karena memang konsennya adalah pariwisata yang modern, tujuan dari kepala daerah. Begitupun pemuda olahraga yang kemudian maju bersaing terhadap peningkatan prestasi olahraga. Kenapa? Makanya pemuda olahraga dipisah sendiri. Kebudayaan yang kemudian tidak dibahas pada saat itu, kemudian mau dengan tidak mau kemudian diambil alih oleh pendidikan. Karena pendidikan yang tinggal berdiri sendiri kemudian masuk urusan kebudayaan di dalamnya. Nah, jadi kalau pertanyaannya tadi siapa yang paling bertanggung jawab terhadap kemajuan apapun urusannya itu, indikator apapun, yang paling bertanggung jawab adalah bagaimana kepala daerah memandang itu penting atau tidak. Itu mungkin kesimpulan awal yang coba saya sampaikan dalam kegiatan ini. Terima kasih, mungkin nanti akan kita lanjutkan. Ya, begini Pak, saya juga kepala seksi ya bidang pemasaran di pariwisata. Saya justru melihat ada beberapa pas ini kita bicara nomenklatur ya. Dari nomenklatur tadi bahwa ternyata penjelasan Pak Kapol Kota ini memang ada beberapa perubahan, ada 3 kali perubahan fase nomenklatur ya, di tingkat daerah. Pertama, tadi saya sambung lagi, benar nanti diluruskan ya. Berita acara peraturan bupati itu nomor 24 tahun 2014. Itu menyangkut tata laksana dan fungsi kerja organisasi terkait. Itu pertama, sehingga dia masih menjadi dinas pariwisata dan kebudayaan ya, itu pertama. Lalu fase kedua yakni undang-undang peraturan bupati dalam lembaran daerah, peraturan bupati nomor 29 tahun 2017 ya kalau tidak salah. Kemudian terakhir itu ada perubahan melalui peraturan daerah Perda nomor 6 tahun 2017. Itu tentang perubahan nama tadi itu, perubahan nama atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2016. Jadi 3 fase itu, sehingga akhirnya menjadi dinas pariwisata. Peraturan bupati nomor 29 tahun 2014 itu kurang mungkin ya diluruskan. Setelah kebudayaan lalu itu ekonomi kreatif gitu. Kemudian terakhir ini sudah dipulangkan barangkali ke foksinya atau ke rohnya sehingga menjadi dinas pariwisata. Namun begini Pak Haji ya, Pak Haji. Ya tadi saya sampaikan bahwa sesungguhnya ini tadi ya Pak Ketua juga Pak Kapak tadi juga sudah sampaikan bahwa ini sesungguhnya satu simbiosis mutualisme ya, sama saya dari Ekora kemudian ikut, ini fungsinya sesungguhnya sama, mengemban visi bagaimana Banggai Kepulauan ini bisa melaksanakan fungsinya, melaksanakan visi pembangunan dalam jangka
jangka waktu 5 tahun ke depan. Ya, namun begini Pak Hadi, apakah memang budaya ini harus satu? Karena ini ada upaya, misalnya ada semacam upaya untuk bahwa dinas pariwisata itu bidang kebudayaan yang ada di Dikbud ini akan dikembalikan ke pariwisata. Gimana itu kira-kira dia punya Bapak punya pencermatan mencermati itu Pak? Ya, terima kasih. Iya. Kalau kita mengacu di Permendagri nomor 90 tahun 2011 yang terbaru. Iya. Yang terbaru itu kalau yang lalu itu Permendagri nomor 13 2011 salah itu Pak Kapten 2014-2011 itu kebudayaan itu 4 programnya ada 4. Jika kita banding-bandingkan dengan bidang di dinas pendidikan itu hampir setara. Satu bidang kebudayaan setara dengan beberapa bidang di bidang yang lain, bidang dinas misalnya, bidang GTK itu bidang disepakati cuma 1, wajib belajar 9 tahun misalnya. Di GTK juga, PAUD juga hampir setara. Di Permendagri terbaru ini bahkan dinaikkan lagi jadi 5 program. Nah, kalau ini lagi kita bandingkan dengan dinas lain, misalnya yang terbaru, saya sempat tadi malam baca-baca di perpustakaan ini 4 programnya. Iya. 4 programnya. Kemudian ada di Mora juga bahkan 4 atau 3 kalau Ya, rata-rata 4. Logika saya seharusnya kalau bicara berdasarkan Permendagri, maka budaya itu layak di dinas. Iya. Kalau kita bicara literaturnya adalah Permendagri ya, maka dia layak satu dinas maksudnya. Karena itu ada 5 program di dalam. Gitu ya. Yang terjadi hari ini kalau kita di dinas pendidikan, saya sering berbicara, pernah kita rapat dengan kepala dengan sekdis, saya sempat sampaikan kebudayaan ini dianaktirikan, tidak adil dalam konteks bagaimana pembagian anggaran di dinas pendidikan. Karena begitu banyak anggaran pendidikan, kita tahun ini saja itu cuma sekitar 1 program 80 juta. Dengan 5 program, 4 program yang ada itu agak tidak rasional kalau menurut saya. Sehingga banyak program-program di situ yang suka atau tidak bisa jalan. Nah, karena tanpa dukungan dari pembiayaan itu. Padahal kalau kita melihat begitu pentingnya kebudayaan untuk kita kembangkan di masyarakat. Karena pariwisata itu rohnya di kebudayaan. Bagaimana kita mengangkat daya tarik pariwisata itu pariwisata. Artinya berarti Pak Aryawan yang kita jual, kemasan yang kita jual adalah atraksi ya. Atraksi dalam hal ini budaya kita ya. Cuma ini tadi saya awali tadi bahwa ini tinggal bagaimana kita bisa tumbuhkan peran-peran kearifan lokal. Lalu siapa tokoh yang akan bisa membangun peran-peran tersebut? Itu satu. Kemudian saya tambahkan lagi di dalam Permendikbud tahun 2009, Permendikbud nomor 9 tahun 2020. Tadi kalau saya lihat tadi juga di malam bahwa ternyata 4 dirjen. Pertama adalah dirjen guru, TK, kemudian kedua dirjen pendidikan usia dini SD menengah, kemudian ada dirjen pendidikan vokasi ya, itu perguruan tinggi, dan terakhir ada dirjen kebudayaan. Nah, dirjen kebudayaan itu tentunya adalah sekretaris jenderal, kemudian turun-turunannya ke bawah itu memiliki 4 bidang itu. Nah, mungkin salah satu bidang-bidang itu. Nah, ini memang apakah layak hari ini misalnya kalau kita melihat regulasi yang ada baik secara nasional maupun secara konteks kita di daerah Bangka Belawan, apakah itu memang diperbolehkan atau bisa kita buat satu lembaga instansi baru yang hubungannya, apakah dia vertikal atau seperti apa? Kira-kira bagaimana Pak Hari punya tanggapan untuk kebudayaan? Ya, untuk kebudayaan. Ya, baik. Saya lanjutkan tadi penjelasan yang tadi sekaitan dengan pernyataan Pak Haji dan pembaca kita. Sebenarnya kalau kita berkaca kepada PP 18 2016 ini, semua memungkinkan, tergantung kembali lagi. Yang pertama adalah kemampuan keuangan daerah,
Yang kedua adalah sejauh mana kepala daerah itu punya visi yang serius, kalau kita boleh bahasakan, terhadap satu urusan ini. Kalau kita kembali bahas yang tadi, kepala daerah kemudian dia serius terhadap misalnya pariwisata, konsen terhadap persoalan pariwisata ataupun kebudayaan ataupun indikator-indikator yang lain di dalam urusan pemerintahan daerah, maka memang dia punya punya keinginan untuk membentuk itu dalam satu kantor ataupun dalam satu dinas, bentuknya bagian ataupun bentuknya dinas atau bentuknya kantor yang kemudian punya independensi dalam mengurus urusan tersebut. Itu yang pertama. Jadi konsen pimpinan daerah, kemudian keuangan daerah. Tapi tentu saja di dalam regulasi tersebut juga diatur persoalan pembobotan. Ini yang kemudian menjadi ranah kami di bagian organisasi untuk memberikan bobot, dan bobot ini memang sudah ada rumusannya, sudah ada formulanya untuk merumuskan layak tidak satu urusan. Kalau kita itu membobotnya itu jadi begini, membobotnya itu satu urusan itu bisa jadi rumah tipe 2x5 atau tipe 3x7 misalnya, kalau kita ambil gambarannya. Jadi satu urusan ini bisa jadi rumah kecil dalam bentuk misalnya bidang, atau rumah yang setengah ukurannya sedang, dia bentuknya kantor atau bagian, atau dalam pembobotan tersebut dia ukurannya besar, urusannya itu bisa menjadi dinas. Nah, itu kemudian menjadi wilayah kami untuk membobot hal-hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, sekaitan dengan pembobotan tersebut, maka bagian kebudayaan setelah melalui hasil pemetaan yang kami buat di tahun 2017, memang budaya ini cukup luas urusannya. Ada sekitar, kalau yang sesuai dengan Permendagri 13, kemudian diperbarui dengan Permendagri 90 yang barusan keluar dan kita sudah ikuti insya Allah di tahun 2021, memang ada 5 urusan yang ada di kebudayaan. Tetapi memang kalau dia untuk menjadi dinas, bobotnya belum cukup, sehingga tawaran kami ke pimpinan daerah ataupun kepada DPR pada saat itu, dia dikembalikan di pariwisata, tetapi di situ akan menjadi 2 bidang, jadi 2 urusan. Minimal bobot yang kami tawarkan itu, yang sebelumnya di pendidikan cuma 1 bidang, pada saat nanti dia masuk di pariwisata, pariwisata menjadi 2 bidang, kemudian kebudayaan 2 bidang. Sehingga dengan hal tersebut atau formula tersebut, insya Allah niatan kami kebudayaan ini bisa menjadi perhatian dan menjadi fokus pemerintah daerah. Karena memang catatan yang kami buat di RPJM Bupati terpilih sampai tahun 2022, memang konsennya itu pada 3 hal. Yang pertama adalah pertanian, kemudian perikanan, yang ketiga adalah pariwisata. Dan ini kalau memang di RPJM tersebut memang sudah saling berkaitan urusannya. Pariwisata ini jelas tidak bisa lepas dari budaya. Apa yang kita kembangkan di banyak kepulauan itu, pariwisata pasti akan selalu berkaitan dengan urusan budaya. Kenapa kami tawarkan hal tersebut untuk kembali, tetapi dengan format pengembangan dan 1 bidang menjadi 2 bidang. Dan menjadi catatan memang Pak Haji bahwa kebudayaan itu sesuai dengan pembobotan yang kami lakukan. Memang pembobotan ini kan ada beberapa kriteria, itu perlu saya jelaskan juga. Dia adalah jumlah penduduk, kemudian luas wilayah. Dia hampir sama dengan pembentukan satu kecamatan atau satu daerah DOB. Ada syarat-syarat. Ya, ada syarat-syaratnya untuk menjadi dia syarat dia bisa jadi 1 bidang atau jadi 1 dinas. Karena kalau kita berkaca kita ambil contoh besar di DKI Jakarta ini saja, baru tahun ini kemudian Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, merumuskan untuk berpisah kebudayaan dan pariwisata. Ini baru lagi, sementara ramai di media sosial maupun di perbincangan tentang perangkat daerah. Ini yang gagasannya Anies untuk memisahkan budaya dan pariwisata jadi menjadi 1 dinas. Tapi kalau Jakarta kita tidak bisa ambil contoh secara head to head dengan banyak kepulauan, jelas karena persoalan pembiayaan itu tadi. Jadi saya kembali tawaran saya kepada pimpinan daerah yang baru minggu kemarin saya rapatkan dengan teman-teman di DPR, bahwa tawaran saya kembali ke
pariwisata, tetapi berkembang menjadi 2 bidang, sehingga urusan-urusan yang Pak Haji Andriawan tadi sampaikan minimal bisa tercover di 2 bidang tersebut. Kalau 2 bidang otomatis dia akan menghasilkan 6 kepala seksi. Nah, ini urusan-urusan kepala seksi ini mungkin yang bisa dibagi dalam 5 urusan besar tadi. Mungkin demikian. Ya, saya kembali lagi tadi berdasarkan uraian deskripsi dari Pak Hari. Bagaimana kira-kira Pak Andriawan untuk bisa melihat apa yang menjadi penjelasan tadi, sehingga apakah ada alasan-alasan lain lagi misalnya Pak Andriawan untuk pemuatan regulasi yang kemudian apakah ini kita harus tetap menaungi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau harus berdiri sendiri? Silakan Pak Haji. Oh ya, terima kasih yang kedua kalinya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa sebelum masuk ke regulasi, ya terkait dengan kebudayaan, kalau kita bicara dengan pendidikan yang ada sekarang itu memang ada seksi yang menangani terkait dengan pembinaan tenaga kebudayaan. Tapi kemudian itu konsennya itu di basisnya ke sekolah. Itu basisnya ke sekolah. Jadi bagaimana budaya sekolah itu dikembangkan itu di situ di ranah itu. Nah, yang kedua terkait dengan kebudayaan yang bidang kebudayaan itu kan orientasinya bukan dia semata-mata ke sekolah tapi ke masyarakat. Iya. Mengacu dari situ kemudian kalau kita lihat regulasi yang ada bahwa kebudayaan itu dinaungi oleh 2 undang-undang. Undang-Undang nomor 90 tahun 2019, Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 terkait dengan kemajuan kebudayaan, dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Itu payung hukumnya tertinggi di situ. Dari situ di kedua undang-undang ini ada satu hal yang sangat penting yang menjadi kewajiban daerah, itu membuat PPKD, pokok pikiran kebudayaan daerah. Ya, itu wajib, semua daerah wajib merumuskan bagaimana mendata terkait dengan kebudayaan, mulai dari ada 11 poin itu kemajuan kebudayaan, dari tradisi, dari cagar budaya dan seterusnya, bahasa, seninya dan segala macam itu ada di situ 11 poin yang kemudian itu direncanakan dalam PPKD. Dalam PPKD itu ketua timnya itu Pasiklah dalam undang-undang itu. Kemudian dari undang-undang ini diturun menjadi ada peraturan pemerintah nomor peraturan presiden nomor 65 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah. Itu menjadi kewajiban daerah. Kemudian dari situ turun lagi petunjuk teknisnya ya terkait dengan Permendikbud nomor 45 tahun 2018 terkait dengan pedoman penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat regulasi yang ada itu begitu pentingnya kebudayaan ini harus dipikirkan secara bersama-sama. Ya, komprehensif memang ya. Dan itu perintahnya adalah membuat dokumen pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah yang menjadi rencana daerah untuk mengembangkan kebudayaan. Dan alhamdulillah sampai hari ini di program di bidang kebudayaan itu hanya itu yang ada, dan kita sementara mencoba untuk merumuskan itu untuk menjadi sebuah dokumen yang insya Allah itu akan ditandatangani oleh Bapak Bupati sebagai dokumentasi pengembangan kebudayaan daerah. Yang selanjutnya terkait dengan itu bahwa hasil kebudayaan kita yang terkait dengan 6 kemajuan ada misalnya tradisi dan segala macam itu harus dibuatkan dalam pencatatan yang disesuaikan oleh Bupati, yang mana ada 12 indikator, 11 jadi itu yang menjadi data kita agar nantinya akan dieskakan oleh Bupati sebagai cagar budaya kita. Cagar budaya itu memang agak membutuhkan kegiatan yang luar biasa. Jadi di data semua cagar budaya kita dari mulai tradisinya, dan itu akan diregistrasi ke Kementerian Pendidikan, dan itu akan mendapatkan registrasinya. Itu yang kemudian dikembangkan. Dari registrasi itu kemudian dikembangkan menjadi sebuah dalam bentuk situs atau cagar budaya ataupun kawasan cagar budaya yang
nanti kita daerah kembangkan melalui bidang kebudayaan itu. Sehingga sekali lagi karena banyaknya tuntutan itu, maka saya sekali lagi mengharapkan bahwa kalaupun misalnya tidak bisa menjadi sebuah dinas, kalau saya sempat baca-baca di Provinsi Bali, Provinsi Bali itu rata-rata dinas kebudayaan. Nah, Provinsi Bali, Yogyakarta, Lombok, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat itu rata-rata dinas sendiri ya kebudayaan. Nah, karena apa? Untuk mengembangkan pariwisata, maka kita harus mulai dari mengembangkan budaya masyarakat, kemudian peninggalan sejarah di daerah itu. Ya, memang ini Pak Haji, tentunya pengembangan budaya juga adalah merupakan bagian dari manifestasi pariwisata yang harus kita hadapi. Terlepas dari ini Pak Haji ya, terkait dengan anggaran 20% untuk pendidikan ya, untuk pendidikan dan kesehatan mungkin saya dengan PBN ya, PBN kita. Nah, apakah selama ini kebudayaan punya porsi untuk itu Pak Haji? Kalau melihat beberapa tahun ke belakang ya, sejak kemudian itu pindah ke dinas pendidikan, dinas pendidikan ke pariwisata kemudian kembali lagi ke dinas pendidikan. 2 tahun terakhir ini bahwa porsi anggaran untuk untuk bidang kebudayaan itu sangat jauh dari 20%. Saya ambil contoh misalnya di tahun 2020, kebudayaan itu hanya mendapatkan porsi dalam kegiatan pengembangan kebudayaan itu cuma 80 juta. Satu tahun. Itu pun sebenarnya kita tinggal ambil meminta dari bidang lain. Nah, bidang lain anggaran yang kira-kira bisa tunda dulu untuk dibawa ke kebudayaan. Kalau itu semua tidak ada. Sampai anggaran 80 juta itu kita buat rastaf sampai 2 kali. Sampai 2 kali dilakukan rastaf mendapatkan anggaran 80 juta. Sehingga kalau kita melihat seperti itu agak miris sekali. Agak miris. Kita semua sebenarnya bertanggung jawab untuk mengembangkan kebudayaan. Tetapi ketika kita bicara terkait dengan dukungan pengembangan terkait dengan finansial misalnya, itu agak rendah sekali. Tidak mencukupi. Jangankan 20%, 5-10% tidak. Karena kalau kita lihat anggaran dinas pendidikan itu sekitar berapa puluh miliar, itu tidak sebanding dengan. Sehingga saya bilang tadi kalau kita bandingkan dengan program yang ada, sangat mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan bagaimana kita jalankan program kebudayaan kita, apalagi terkait dengan visi misi bupati di situ, itu sangat agak kurang realistis untuk kita capai. Kira-kira begitu Pak. Ya, ini menarik sekali. Tentunya ini Hari Musim ini yang lebih jelaskan lagi. Nah, tadi kan regulasi secara nasional ya, secara nasional. Sekarang bagaimana Pak Hari menjelaskan hal ini terkait regulasi baik itu ketentuan secara kebijakan yang secara nasional maupun yang ada di daerah kita, khususnya bagi kepulauan. Saya pikir Pak Hari bisa dijelaskan. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan dan pernyataan sebelumnya dari Pak Haji Andreaw. Memang kembali lagi bahwa kebudayaan itu di satu daerah sangat penting dan keterkaitan dengan pariwisata itu erat kaitannya. Tetapi memang kita kembali kepada latar belakang berpikir daripada yang merumuskan RPJM dalam hal ini kepala daerah. Kembali lagi ke situ fokusnya. Beliau fokus apa pariwisata yang untuk pengembangan pariwisata dalam hal ini pariwisata ini kan ada 2, ada yang infrastruktur, ada yang dia punya kultur. Nah, selama ini kalau saya melihat yang dikembangkan oleh daerah dalam hal ini yang terbaca dalam RPJM adalah peningkatan infrastruktur, bukan kultur. Kalau kita bicara kultur, maka kita bicara pengembangan pariwisata dari sisi budaya, dari sisi adat istiadat. Maka kita akan berpikir kembali ke cagar budaya dan lain sebagainya, yang memang tidak terlihat karena itu secara kultur melekat di dalam jati diri satu daerah. Nah, itu yang menjadi simbol. Kemudian digarisbawahi secara langsung oleh kepala daerah bahwa memang infrastruktur yang ditekan, sehingga makanya kelihatan bahwa
pariwisata itu kebudayaan sedikit tidak terlalu diperhatikan karena memang pikirannya adalah membangun infrastruktur. Coba kita perhatikan beberapa tempat-tempat pariwisata adalah tempat-tempat pariwisata yang baru, tempat pariwisata yang kemudian baru eksplor. Kenapa bukan tugu monumen Trikora? Itu ada kan peninggalan cagar budaya, ataupun ada gua-gua tua yang meninggalkan bahan-bahan peninggalan sejarah perang dan sebagainya. Itu bukan itu yang dikembangkan. Kalau kita melihat beberapa contoh misalnya Pesupok ataupun pantai Tebiabu, ini adalah pengembangan pariwisata baru. Makanya pikirannya adalah infrastruktur, itu garis bawahi di situ, bukan kultur. Kalau kita bicara pengembangan kebudayaan itu sendiri, itu yang perlu dijelaskan di awal. Yang kedua, pertanyaan tadi masalah 20%. Kalau kita berkaca kepada Permendagri 13 yang kemudian diperbaharui di Permendagri 90 2020, itu menjelaskan memang bahwa 20% anggaran pendidikan itu memang fokusnya kepada peningkatan pendidikan itu sendiri, peningkatan kualitas pendidikan. Makanya mungkin kenapa tidak terbagi di dalam unsur yang masuk dalam bidang kebudayaan, karena memang di dalam pembagian di Permendagri 13 maupun di 90 itu memang dia tidak masuk dalam tanda kutip, walaupun dia satu dinas tapi tidak masuk dalam cakupan 20% yang dimaksud dengan anggaran konsentrasi pendidikan. Sehingga memang jangan heran kemudian misalnya sisa-sisa anggaran yang kemudian diberikan kepada bidang kebudayaan. Makanya saya kembali lagi bahwa tawaran yang paling rasional menurut kami di organisasi setelah kami petakan, kemudian kami bobot di urusan kebudayaan, paling rasionalnya adalah kembali ke pariwisata, tetapi dengan peningkatan bidang. Kalau untuk saat ini misalnya cuma satu bidang, dengan urusan yang kemudian bertambah di dua undang-undang tadi, bisa ditambah menjadi dua bidang urusan yang terbagi dalam masing-masing bidang 3 seksi, maka akan menghasilkan 6 seksi. Seolah dengan 6 seksi ini akan tercover habis urusan-urusan yang ada di dalam kebudayaan yang dijelaskan di dalam dua undang-undang tadi. Mungkin tawaran paling rasional dari kami organisasi seperti itu. Karena kalau tetap berharap tetap di pendidikan, secara otomatis tidak akan mendapatkan jatah 20% ini. Itu bisa dijamin. Karena di Permen 13 2017 dan Permen 90 2020 itu memang tidak ada klausal 20% itu. Ada urusan misalnya urusan peningkatan cagar budaya dan lain sebagainya, tidak ada. Memang itu peningkatan khusus pendidikan. Walaupun memang pada kenyataannya dalam tanda kutip kita melihat situasi 20% pendidikan yang ada di dalam dinas pendidikan itu konsentrasi anggarannya tidak begitu konsen pada peningkatan peningkatan pendidikan itu sendiri, malah lebih kepada infrastruktur juga. Nah itu mungkin yang dalam tanda kutip kami lihat juga salah fokus di dalam urusan 20%. Kalau kita membahas 20%, kembali lagi kepada kebudayaan itu tadi. Kalau saya berpikirnya dengan adanya misalnya nanti akan terjadi 2 bidang di dinas pariwisata, yang kemungkinan berarti ada 4 bidang, 2 bidang mengurusi tentang pariwisata, 2 bidang mengurusi tentang kebudayaan. Dengan ini kita berharap juga 5 urusan yang ada yang Pak Haji sampaikan tadi, saya sudah pelajari juga, termasuk di dalam urusan yang ada di Permendagri 90 2020 itu ada. Tapi memang urusannya masih di kolom, karena dia kolomnya berbeda. Itu kalau saya coba bahasakan, ada 2 kolom besar. Di dalam satu rukun ini ada 2 kolom besar. Satu kolom pendidikan, 2 kolom di bawahnya pendidikan itu ada perpustakaan dan kearsipan. Nah di sebelah sini yang kolom yang banyak ada kebudayaan, pariwisata, pemuda, olahraga. Makanya coba kalau kita lihat beberapa kabupaten yang mau efektif kegiatannya itu, pemuda olahraga itu gabung dengan kebudayaan dan pariwisata. Itu kalau kita berkaca ke kabupaten yang baru terbentuk, karena mengingat efektivitas anggaran. Tapi kalau kita kan sudah cukup lama kabupaten kita, sehingga memang saran saya itu tadi tetap pariwisata dengan kebudayaan, tetapi dengan konsep 2 bidang, sehingga bisa cover urusan
pesan-pesan yang ada di dalam apa namanya prinsip-prinsip prioritas yang ada di kebudayaan. Mungkin begitu. Ya, 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 ya. Ini menarik sekali. Jadi terakhir ini Pak barangkali ya. Tapi sebelum kita tutup, bahwa tentunya antara pariwisata dan budaya ini sama-sama bentukan pariwisata. Cuma objeknya pada kebudayaan. Itu ya, kultur yang harus dijual. Terakhir ya, closing statement terakhir mungkin dari Pak Adriawan, karena semoga ada hasil akhir ini kita dalam kegiatan kita ini sehingga tentunya mudah-mudahan ini menjadi satu konsepsi, minimal konsep ini melahirkan satu rekomendasi ya, rekomendasi untuk bisa di-follow up itu, untuk bisa mungkin apakah perubahan regulasi atau seperti apa ya, kira-kira menurut Pak Adriawan bagaimana itu closing statement terakhir ya, harapan kedepannya seperti apa? Itu sebagai kesimpulan ya, kesimpulan kita pada hari ini dari saya membacanya dari konsep regulasinya. Ya, regulasi bahwa karena perintah undangnya ada dua, maka ini secara rasional, secara logika bahwa ini emergensi sebenarnya, emergensi. Jika kita bandingkan dengan pendidikan, payung hukumnya undang-undangnya satu, penting juga sebenarnya. Nah, tapi pentingnya kebudayaan ini dianggap ada sesuatu yang perlu diperbaiki secepatnya. Nah, terkait dengan pemajuan kebudayaan dan cagar budaya. Dari situ kemudian daerah harus tangkap ini sebagai sesuatu yang harus dipercepat, Ibarat orang lari itu, kalau naik motor harus dia gas harus dipercepat. Terkait dengan itu maka untuk urusan bagaimana mempercepat pencapaian dari hasil yang kita harapkan dari undang-undang itu misalnya disandingkan dengan bagaimana visi misi bupati ke depan, maka apa yang disampaikan oleh Pak Hari tadi itu sangat rasional sebenarnya. Tetapi yang paling penting sebenarnya tidak terlepas dari itu, yang paling penting adalah bagaimana proporsi anggaran itu harus itu yang terpenting. Nah, kita tidak bisa hanya kesanggupan. Kesanggupan nanti kita lihat kualitasnya. Nah, karena ini undang-undangnya dua, maka saya katakan tadi emergensi sebenarnya. Nah, bagaimana kita mendatangkan kebudayaan? Tadi karena Pak Hari sampaikan, pariwisata itu kan dua, atau yang kita katakan kulturnya atau infrastruktur. Kulturnya itu terkait dengan bagaimana mengembangkan cagar budaya, mendata, kemudian registrasi dan melaporkan sampai ke atas bahwa kita punya cagar budaya yang diregistrasi dan ditahu oleh orang-orang. Saya ambil contoh misalnya monumen Trikora. Sampai hari ini kita di sini menganggap itu hal yang biasa karena kita. Jadi begini Pak Adriawan, apapun konsep kita hari ini, bahwa saya justru menilai kaitan, saya tidak memandang dalam bentuk sisi kebudayaan atau sisi pariwisatanya, tapi kemudian karena dalam visi kita, visi ketiga dalam RPJMD kemarin, tentunya pariwisata menjadi program ketiga ya, kalau saya tidak salah. Ini tentunya yang harus digenjot melalui apa? Tentunya melalui bagaimana pembangunan wisata, pariwisata ini dengan hasil kunjungan wisatawan. Nah, apa yang kita jual? Apa yang kita jual bagi kepulauan ini? Tentunya yang kita jual adalah tadi ya, kebudayaan. Apakah dia sejarah atau ke kebun bakalaan atau ke landscape budaya kita atau dan lain-lain. Sehingga ini saya melihat justru satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa terlepas. Sehingga kalaupun memang ini sebagai upaya ke depan untuk bisa melahirkan satu bentuk regulasi, ada pengetahuan kembali dan menambah bidang yang ada di bidang pariwisata, saya pikir ini sudah bentuk kolaboratif. Gitu. Terakhir barangkali Pak Hari, ini barangkali ini statement terakhir, tentunya karena yang bicara ini ya tabak total ya, setelah sana. Tentunya gagasannya, pandangannya bisa melahirkan satu rekomendasi ke depan untuk ada perubahan membantu kembali ya.
Baik, terima kasih. Ini saya pikir menarik diskusi pada hari ini, karena ini pasti akan juga saya sampaikan kepada Pak Sekda, kemudian Bupati, dan kemudian menjadi bahan diskusi juga pada saat nanti rapat kerja dengan DPRD. Karena memang saya sampaikan di tempat ini bahwa memang ada keinginan dari pemerintah daerah dan sudah berkonsultasi dengan DPRD Kabupaten Bangka Kepulauan, memang akan ada evaluasi lembaga. Dan memang saya pikir diskusi ini menjadi salah satu mungkin pemantik daripada persoalan-persoalan yang ada nanti dalam evaluasi kelembagaan tadi. Salah satunya berurusan dengan urusan-urusan kebudayaan, pendidikan, dan pariwisata. Apa yang kita bahas. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa menurut saya kebudayaan itu adalah bahan bakarnya. Jadi dan pariwisata adalah dinamonya. Jadi kedua hal ini harus berjalan seiringan, sinergi ya, harus bersinergi. Karena tanpa dinamo pun bahan bakar tidak ada gunanya. Begitupun sebaliknya, dinamo tidak akan berguna kalau tanpa ada bahan bakar. Sehingga dengan konsentrasi pemerintah daerah dalam RPJ yang dibahas, yaitu adalah pengembangan 3 unsur pokok tadi, pariwisata, pertanian, dan perikanan. Maka untuk mengembangkan pariwisata, kita kemudian tidak bisa lepas daripada kebudayaan itu sendiri. Sehingga makanya harus bersinergi antara dua urusan besar ini. Dan dengan bahan bakar tadi yang dari kebudayaan, kita bisa berkaca bahwa kabupaten kita punya beberapa hal yang bisa kita jual, hal yang bisa kita eksplor di dalam kebudayaan ini, sehingga meningkatkan secara otomatis ada peningkatan di dalam unsur pariwisata yang menjadi prioritas daerah. Kenapa tidak kemudian dua hal ini kemudian